Aku yang diceraiin, dia yang gagal move on. Mantap. Iya, bagus. Welcome to Teman Jalan. Nemenin kalian di jalan. Ini ada cerita tentang seorang cowok yang dia tuh cinta banget sama istrinya. Sampai suatu hari istrinya tuh mutusin dia demi cowok lain. Abis itu langsung aja kita dengerin ya. Ini udah cerita dari internet. Aku dan istriku sudah berpisah, tetapi dia terus mencoba untuk kembali bersama. Apa yang bisa aku lakukan? Supaya apa? Supaya istri gak datang lagi. Anjir, jahat juga. Kan udah cerai. Tapi tetap aja rasanya kayak ini, desperate banget sih rasanya kayak gitu. Aku dan calon mantan istriku udah berpisah dan setuju buat bercerai. Kita udah pisah dan hidup masing-masing selama hampir 3 minggu. Kita bercerai karena tiba-tiba dia ngerasa gak jatuh cinta lagi sama aku dan berpikir kalau aku udah sangat menua. Aku pun udah nemuin kalau dia udah Selingkuh. chattingan sama cowok lain. Tetapi sumpah dia pasti udah ngelakuin yang lebih jauh dari itu. Kita pun sepakat untuk tetap sopan dan saling ngebantu satu sama lain saat membutuhkan bantuan. Aku baik-baik aja sih sama hal itu. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu aku mulai sadar kalau dia cuma manfaatin aku dan akhirnya jadi toksik. Aku gak nelpon dan ngechat sama sekali ke dia selama berhari-hari. Biasanya sih aku nelpon atau dia nelpon buat ngecek apa aku butuh sesuatu, setidaknya ya sekali lah sehari. Dia nelpon aku kemarin terus tanya apa dia bisa datang ke rumahku. Aku jawab ya udah boleh aja. Terus kita ngobrol agak lama. Untuk menyingkat cerita, dia pengen untuk mengakhiri perpisahan ini dan dia pengen kita bareng lagi. Dia bilang kalau dia kangen sama aku dan selama berpisah sama aku ini udah nyadarin dia tentang keberadaanku. Aku nolak dan aku ngomong enggak. Lalu dia nangis dan akhirnya aku nyuruh dia pergi. Dia udah nelpon dan ngechat terus tapi aku tetap udah menentukan pilihanku. Bisa gak sih aku ngomong sesuatu ke dia atau ngelakuin apa gitu biar bikin dia pergi dan gak balik lagi? Aku bener-bener gak mau lagi dia ada dalam hidupku. Asik. Karena ini ceritanya bilang enggak tuh udah gak bisa diterima ya. Iya kan nangis-nangis. Tuh itu udah bilang enggak gak bisa diterima. Coba yang kedua, masa gak ada cara lain ya? Ya cerai secara hukum itu kan. Masa habis kayak gitu masih ngejar-ngejar berarti harus pakai restraining order gitu kan. Aneh ya, tapi ceweknya yang selingkuh duluan. Kemungkinan cowoknya tuh mutusin cowok selingkuhannya. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin selingkuhnya juga gak sama orang jomblo, selingkuhnya sama orang yang udah berkeluarga juga. Jadi kalau ceweknya ini cerai membahayakan si cowok berkeluarga tadi gitu kan, keberadaan cewek ini. Kan kalau misalnya sama-sama berkeluarga terus mereka selingkuh kan ngerasa aman kan. Kayak ya it's just sex misalnya kayak gak gitu. ada yang bisa ngelapor satu sama lain soalnya dua-duanya salah. Tapi kalau cewek ini udah jadi single terus masih selingkuh sama yang udah punya istri tadi, cowok itu salah. Bisa kena masalah kan dia nanti. Dan padahal dia mungkin gak mau ninggalin istrinya gitu, jadinya ditinggalin. Bisa jadi sih. Atau mungkin ya dia akhirnya baru menyadari setelah suaminya pergi dari rumah, dia baru menyadari keberadaan suaminya tuh ya selama ini bikin hidupnya dia lebih baik sebenarnya, cuma dia nggak menyadari gara-gara emang ada terus gitu. Kan ada kan yang sindrom kayak gitu kan. Karena ada terus jadinya nggak kerasa kalau itu berharga. Make up your mind, kalau emang udah mau pergi ya pergi gitu. Kenapa kok pengen? Mungkin dia lebih sebenarnya cewek ini cocok di open relationship gitu kali ya. Iya, buat icip-icip sekali 2 kali gitu ya. Iya, cuma pengen Hmm. icip-icip yang lain gitu. Tapi kasihan pihak yang nggak opennya sih, karena kan jadi inget yang di Dr. House, inget nggak sih? Iya, satu pengen open open, satunya relationship, enggak. padahal cuma ceweknya doang ternyata yang open, cowoknya tuh enggak. Sebenarnya sih itu cuma selingkuh yang disetujui aja kan, Iya. yang diikhlaskan. Gara-gara cowoknya ngerasa ceweknya tuh lebih dari sekedar seks doang, Iya, makanya dibiarin aja ngerasa untuk worth it lah. Biarin dia icip-icip di luar kayak gitu. Yang penting secara komitmennya tetap sama dia kayak gitu. Aku baca komen ya. Ya ampun, aku prihatin banget sama kamu yang harus berurusan dengan hal kayak gini dari pasangan. Seenggaknya ya paling enggak kan harusnya dia nggak kayak gitu. Pasanganku juga umurnya 23 tahun, terus dia udah hampir botak abis.
benar-benar mulai ngebotak setelah 6 bulan pacaran. Aku bilang ke dia kalau botaknya tuh lucu dan aku nggak sabar buat ngeliat dia kayak bapak lengkap sama perut bapak-bapaknya. Karena ya itu yang harus kamu lakukan kan ke pasanganmu. Aku seneng sih kamu mengakhiri hubungan sama dia. Seharusnya kamu aktif ngasih tahu pasanganmu kalau kamu tuh ada di pihaknya dan kamu akan nganggap dia menarik dan menawan. Maksudnya apa ya? Maksudnya tuh mutual gitu loh. Aku bakal selalu nganggap kamu menarik menawan. Aku harap kamu ngelakuin hal yang sama ke aku kayak gitu. Tapi dari 2 ini udah kasihan banget ya, masalah fisik doang dibilangin cepet tua dia kayak dibilang gitu. menua. Sedih banget. Lucu nggak sih kita kemarin nonton ada itu siapa, jadi ada kayak misalnya kamu gitu yang ngefans sama orang tua kayak gitu kan, terus kamu nikah sama cowok seumuran, jangan pas cowokmu ternyata lama-lama tuanya mirip sama artis tua yang kamu suka. Nih, butuh waktu hampir 2 tahun untuk bikin mantan istriku benar-benar mau ninggalin aku. Karena juga butuh waktu 2 tahun itu untuk bercerai. Masalah serius di sisinya dia ya, dan permasalahan rumput tetangga yang lebih hijau lah. Aku mempelajari teknik batu abu-abu dan benar-benar bosan sama kelakuannya waktu dia lagi ngubungin atau muncul. Biasanya sih dia suka muncul di belakang anak kita, nelpon video gitu loh. Waktu datang buat tinggal sama aku, sehingga aku nggak bisa kan bikin keributan orang ada anak. Aku benar-benar jadi sangat bosan banget di dekatnya dia, terus ngerasa pengen banget ada di tempat lain selama aku lagi sama dia. Benar-benar sampai di spice gitu ya, kayak jijik gitu. Sedih. Apa ya yang membuat orang dari A bisa ke B kayak gitu? Apa sih yang membuat orang tuh memutuskan suatu keputusan itu untuk ngomong kayak kamu tua terus tinggalin kayak gitu? Kayak emang selama ini kamu nggak sadar tak kalau kamu tuh bakal sampai tua sama dia. Itu datang cepat atau datang lambat itu datang pasti. Biasanya sih orang kayak gitu tuh karena dia waktu di luar dia masih dapat perhatian dari orang-orang yang lebih muda, jadi ngerasa kayak oh berarti dia ini masih laku di pasarannya anak-anak muda gitu loh. Jadi kalau ngapain sama orang tua kayak gini gitu. Padahal bisa jadi anak-anak muda itu ya cuma sekedar pengen dalam tanda kutip pengalaman seksualnya cewek ini aja kan, bisa jadi atau kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak pengen berhubungan yang serius sama dia gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku pernah nonton film deh. Jadi dia udah umur 40-an gitu, terus cerai gara-gara dia ngerasa nggak bahagia sama suaminya. Terus dia kayak jadi kelabing-kelabing atau apa, terus kenal sama anak muda, anak kuliahan. Oh iya, yang kamu nonton sendirian itu ya. Umur 20-an, dan mereka akhirnya berhubungan badan kayak gitu-gitu kan. Terus si cewek ini tuh sampai kayak, kamu tuh cuma one time thing loh ya, jangan baper sama aku kayak gitu kan. Terus cowoknya tuh kayak memuja kayak gitulah terus-terusan. Terus cewek ini tuh benar-benar kayak, ih apaan sih kok kamu kayak suka banget sama aku kayak gitu. Padahal ternyata ujung-ujungnya ketahuan kalau cowok itu cuma pengen seksual aja, karena seksualnya si ibu ini tuh jauh lebih asik gitu loh dibandingin teman-teman seumurannya dia yang masih umur 20 kan, masih baru-baru kan. Jadi kayak nggak terlalu nggak terlalu jago lah pokoknya kayak gitu kalau diranjang. Sedangkan si ibu-ibu ini tuh jago banget ternyata. Jadi ternyata malah cowok ini yang manfaatin tubuhnya si ibu ini gitu. Jadi ibu ini malah merasa hina banget gitu loh jadinya sama badannya dia kayak, jadi aku cuma dimanfaatin tubuhku doang kayak gitu. Jadi nggak pengen connect on deeper level kayak gitu. Padahal ya emang dari awal si ibu itu sendiri malah yang ngomong jangan baper kayak gitu-gitu kan. Tapi ketika beneran dia dimanfaatin demi tubuhnya doang, dia ngerasa kotor. Memang a different game ya kalau udah usia segitu tuh. Kayak fantasinya kan mikir kalau dia keluar ke dunia luar terus masuk ke dunia kayak gitu lagi, bakal ada anak-anak muda yang bakal tiba-tiba jatuh cinta aja gitu ke dia, kayak yang dia rasakan dulu sama suaminya mungkin waktu masih muda kan, jatuh cintaan gitu kan.
Ya mungkin mikir anak-anak ini ada yang bakal jatuh cinta gitu loh ke dia. Perasaan-perasaan itu mungkin ya yang dia kangenin, kayak perasaan Iya, jatuhnya perasaan lagi. jatuhnya itu. Kamu kan nikah itu bukan jatuh di dalam cinta, kamu udah di dalamnya cinta itu kayak gitu Iya, kan. jadi udah gak ngerasain jatuhnya lagi. Cuman ternyata untuk membuat orang jatuh cinta sama kita itu bukan sekedar kayak ketemu terus have sex terus jadi cinta, kan nggak kayak gitu ternyata. Akhirnya dia kayak Kayaknya harusnya orang yang umurnya udah tua dan udah dalam pernikahan lama paling tahu deh harusnya kayak gimana ya kayak gitu. Tapi mungkin tapi kan lupa. karena udah kelamaan di dalam jadi ya udah nggak in the game lagi. Oke. Udah. Oke, I think that's all for today. Bye bye.